Pemain timnas Indonesia sang superstar Marcelino Ferdinand cetak gol lagi di laga KMSK Dense versus FC Dordrecht. Diam-diam sedang melakukan proses naturalisasi, timnas Indonesia kedatangan pemain keturunan lagi. Malaysia kebakaran jenggot, pemain timnas Indonesia Elkan Bagot masuk daftar skuad Ipswich Town di Liga Inggris. Pulih dari cedera, pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh debut bareng bersama timnas Indonesia bulan depan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia superstar Marcelino Ferdinand cetak gol di laga KMSK Dense versus FC Dordrecht. Ya, laga kontra Dordrecht akan menjadi pertandingan lanjutan dalam tur pramusim KMSK Dense di bulan ini. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi klub Liga 2 Belanda atau Eerste Divisie pada 3 Agustus 2023. Aksi penyerang timnas Indonesia itu pun ditunggu-tunggu publik pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya dalam laga pramusim melawan Sparta Pete Gembos, KMSK Dense hanya mampu bermain imbang 2-2. KMSK Dense harus tertinggal terlebih dahulu pada menit ke-28 dan bertahan sampai turun minum. Marcelino Ferdinand baru dimasukkan oleh pelatih KMSK Dense Mars Grosjean di babak kedua bersama 6 pemain lainnya. Keadaan pun kemudian membaik. KMSK Dense berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-65 melalui Laurent Leomine melalui assist dari Marcelino Ferdinand. 3 menit berselang, KMSK Dense berhasil membalikan keadaan. Gol tersebut disumbangkan oleh Theo Guintero usai memaksimalkan umpan cantik dari Marcelino Ferdinand lagi. Namun kemenangan di depan mata KMSK Dense harus sirna setelah Sparta Pete menyamakan kedudukan di menit ke-72. Pada pertandingan selanjutnya KMSK Dense akan menghadapi FC Dordrecht. Marcelino Ferdinand pun diharapkan mencetak gol di laga itu. Terus menunjukkan performa yang apik bersama klub Liga 2 Belgia, Marcelino diharapkan dapat tampil sebagai starter. Pasalnya dalam 2 laga terakhir pria kelahiran Jakarta itu selalu tampil dari bangku cadangan. Ya, meski demikian ia sukses menjadi pembeda ketika dimainkan. Misalnya saat melawan FC Groningen ia sukses mencetak 2 gol untuk KMSK Dense. Kini kala menghadapi FC Dordrecht, akankah wonderkid Indonesia itu mencetak gol lagi? Mari kita tunggu aksinya 3 Agustus nanti. Diam-diam sedang diproses, timnas Indonesia kedatangan pemain naturalisasi lagi. Ya, timnas Indonesia kemungkinan besar bakal kembali kedatangan pemain naturalisasi. Salah satu anggota komite eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan isyarat terkait proses naturalisasi sang pemain. Hal tersebut diketahui dari akun media sosial pribadi Arya Sinulinga baru-baru ini. Meski demikian hingga saat ini belum ada bocoran mengenai sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi. Ya, beberapa pemain keturunan lagi diproses, tulis Arya Sinulinga. Beberapa kandidat pun mencuat pada kolom komentar tersebut, salah satunya adalah Jay Itzes yang baru saja resmi bergabung bersama klub Serie A Italia Venezia. Pasalnya Itzes pernah terang-terangan mengaku ingin dinaturalisasi. Ya, aku terbuka untuk proses naturalisasi itu, akan tetapi di satu sisi aku ingin berkarir di Belanda. Di sisi lain aku juga ingin membela timnas asal kakekku Indonesia, kata Jay Itzes. Selain Jay Itzes, nama pemain keturunan lain yang kemungkinan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya adalah Ilyas Alhaf. Pemain klub Belanda Almere City FC itu juga belak-belakan menyatakan minat untuk membela skuad Garuda. Ya, saya menyampaikan kepada Hamdan, saya harus menunjukkan diri saya. Kalau saya melakukan yang terbaik pasti PSSI akan datang. Saya terbuka untuk dinaturalisasi, kata Alhaf. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara matematis timnas Indonesia seharusnya bisa mengangkangi Brunei Darussalam. Namun jika menang, timnas Indonesia sudah ditunggu lawan berat di putaran kedua. Jika lolos, skuad Garuda akan tergabung di grup F bersama tim lemah Vietnam, Irak, dan Filipina.
Malaysia ketar-ketir darah tinggi. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot masuk daftar skuad Ipswich Liga Inggris. Ya, Elkan Bagot tengah menjadi sorotan media Malaysia. Hal tersebut berawal dari adanya kabar masuknya Elkan Bagot ke skuad utama Ipswich untuk musim baru 2023-2024. Klub kasta kedua Liga Inggris itu baru-baru ini mengumumkan daftar nomor punggung skuad mereka untuk musim 2023-2024. Menariknya, nama Elkan Bagot tertera dalam pengumuman tersebut. Ya, klub dapat mengkonfirmasi nomor punggung skuad untuk musim 2023-2024. Sebagian besar pemain mempertahankan nomor punggung mereka dari musim lalu, bunyi pernyataan tersebut. Elkan Bagot mendapatkan nomor punggung 26. Pemberian nomor punggung itu menjadi sinyal Elkan Bagot akan dibawa Ipswich ke EFL Championship musim 2023-2024. Jika hal itu terjadi, Elkan Bagot berpeluang mencetak sejarah menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang tampil di kasta kedua Liga Inggris EFL Championship. Malaysia putus. Kabar tersebut turut mendapatkan sorotan salah satu media Malaysia. Mereka menilai Elkan Bagot menempati starting line up Ipswich musim depan. Pasalnya Ipswich belum mendatangkan bek tengah baru. Ya, Elkan Bagot memperkuat reputasi di Eropa. Bek tengah muda Indonesia itu berpeluang bermain di EFL Championship musim depan, kata media Malaysia tersebut. Pecinta sepak bola tanah air berharap Elkan tidak jadi dipinjamkan Ipswich musim depan. Bek tengah berusia 20 tahun itu diharapkan dapat tampil membela Ipswich di EFL Championship 2023-2024. Pulih dari cedera, Sandy Walsh debut bersama timnas Indonesia bulan depan. Ya, meski sudah lama dinaturalisasi, Sandy Walsh belum juga melakoni laga debutnya bersama timnas Indonesia. Namun kini mimpi Sandy Walsh untuk memakai jersey Garuda akan segera terwujud karena dirinya sudah pulih dari cedera. Beberapa kali Sandy Walsh gagal menjalani debut sebagai pemain timnas Indonesia karena cedera. Terbaru, pemain KV Mechelen itu juga gagal memperkuat skuad Garuda saat bermain di FIFA Matchday Juni 2023 kala menghadapi Palestina dan Argentina. Hal tersebut membuat Sandy Walsh menjadi satu-satunya pemain naturalisasi yang belum dapat bermain bersama timnas Indonesia. Tentu pecinta sepak bola tanah air sudah tidak sabar melihat aksi Sandy Walsh mengenakan jersey merah putih. Kabar terbaru, Sandy Walsh dikabarkan sudah mulai pulih dari cedera. Kabar baik itu datang dari media Belgia. Ya, berdasarkan laporan dari media Belgia tersebut, Sandy Walsh sudah pulih dari cedera dan siap untuk bermain lagi. Pemain berdarah Jawa Tengah itu pun sudah ikut menjalani sesi latihan bersama tim KV Mechelen. Kabar tersebut dilaporkan menjelang laga KV Mechelen menghadapi klub Brugge pada pekan perdana Liga Belgia. Kendati demikian, Sandy Walsh tidak dibawa skuad KV Mechelen pada laga tersebut. Tampaknya pemain yang berposisi bek sayap itu belum cukup fit untuk dibawa ke pertandingan. Namun diharapkan Sandy Walsh bisa terus berlatih agar kondisinya fit, terutama saat dibutuhkan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 saat menghadapi Turkmenistan. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.